Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Boy Kuntoromurti selaku guru pengaku motor fisika dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Rizka, absen 3, dan rekan saya Cynthia Prasetyawati, absen 33. Yang terutama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai detik ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya, izinkan kami membawakan materi yang berjudul dengan implementasi gerak impuls dan momentum pada permainan biang lala. Aplikasi gerak impuls dan momentum pada permainan biang lala. Pendahuluan. Fisika mempelajari gaya, gerak, dan energi. Banyak permainan yang bekerja karena prinsip fisika. Salah satunya, biang lala, yang melibatkan gaya, torsi, momentum, dan impuls. Permainan biang lala terlihat sederhana, namun di balik gerak putarannya terdapat banyak konsep fisika yang bekerja, terutama impuls dan momentum yang menjaga keseimbangan dan kenyamanan penumpang. Konsep dasar impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya dan waktu terjadinya gaya. Mengukur seberapa besar gaya mempengaruhi perubahan gerak suatu benda. Impuls menunjukkan seberapa besar pengaruh gaya terhadap benda dalam waktu tertentu. Misalnya gaya mesin biang lala yang bekerja beberapa detik untuk memutar kursi dari diam hingga bergerak. Konsep dasar momentum. Momentum adalah hasil kali massa benda dan kecepatannya. Momentum menggambarkan kuantitas gerak benda. Momentum menyatakan seberapa sulit menghentikan suatu benda yang bergerak. Semakin besar massa dan kecepatan, semakin besar momentumnya. Hubungan impuls dan momentum. I sama dengan P sama dengan V2V1. Ketika biang lala mulai berputar, motor listrik memberikan gaya dalam waktu tertentu, menghasilkan impuls yang menyebabkan kursi memperoleh momentum putar. Struktur dan gerak biang lala. Komponen utama: poros, roda utama, kursi penumpang, motor penggerak. Gerak rotasi menyebabkan setiap kursi mengalami perubahan posisi dan percepatan arah. Gaya gravitasi dan gaya sentripetal bekerja terus-menerus. Biang lala berputar secara konstan karena keseimbangan antara gaya motor dan gaya gesek, serta distribusi massa yang merata pada setiap kursi. Analisis impuls pada biang lala. Impuls terjadi saat motor mulai menggerakkan roda dari keadaan diam. Gaya motor bekerja dalam waktu tertentu, menghasilkan percepatan sudut. Contoh, motor menghasilkan gaya 500 N selama 5S. Impuls sama dengan 2500 N per detik. Selama motor berputar, gaya yang diberikan ke roda tidak terjadi seketika, tapi dalam waktu tertentu. Gaya inilah yang menghasilkan impuls dan membuat roda mulai berputar. Analisis momentum pada biang lala. Setiap kursi memiliki momentum rotasi. L sama dengan IW. Momentum total sistem konstan bila gaya luar diabaikan. Selama biang lala berputar dengan kecepatan konstan, momentum rotasi sistem tetap. Ini menunjukkan penerapan hukum kekekalan momentum. Contoh perhitungan. Massa satu kursi plus penumpang sama dengan 150 kg. Kecepatan linear kursi sama dengan 2 meter per detik. P sama dengan MV. Sama dengan 150 kali 2 sama dengan 300 kg. METERPERSECOND. Dari perhitungan sederhana ini, kita bisa tahu betapa besar momentum yang dihasilkan seluruh sistem biang lala ketika berputar. Tokoh penemu konsep. 1. René Descartes, tahun 1596 sampai tahun 1650. Memperkenalkan konsep awal momentum. 2. Isaac Newton, tahun 1643 sampai tahun 1727. Merumuskan hukum kekekalan momentum dan hukum gerak Newton. 3. Gustav Kirchhoff dan Euler mengembangkan analisis rotasi benda tegak. Implementasi di kehidupan nyata. Biang lala, roller coaster, ayunan, sistem suspensi kendaraan, semua memanfaatkan prinsip impuls dan momentum untuk kenyamanan serta keselamatan. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa biang lala merupakan contoh nyata penerapan hukum impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Fisika tidak hanya di buku, tapi juga di setiap gerakan yang kita rasakan. Sekian
Sekian pemaparan materi yang bisa kami bawakan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.